Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Miniwati. Saya dari Prodi S1 Manajemen tahun 2025. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia yang saya ambil dari 3 buku yang penulisnya berbeda-beda. Jadi, ragam bahasa yang dipandang layak dipakai dalam topik pembicaraan tentang ilmu. Ragam ilmiah digunakan untuk mengomunikasikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, lokakarya, diskusi, publikasi ilmiah, dan lain-lain. Baik antara sesama ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu atau dari berbagai bidang ilmu maupun antara ilmuwan dengan masyarakat luas, ragam bahasa Indonesia memiliki variasi yang luas sesuai dengan konteks penggunaannya. Salah satu ragam yang paling penting adalah ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam komunikasi akademik, penelitian, seminar, maupun publikasi ilmiah. Ragam ini menentukan kejelasan, ketepatan, kelugasan, dan keformalan agar gagasan yang disampaikan dapat dipahami secara objektif dan logis. Bahasa ilmiah tidak hanya menjadi sarana komunikasi antar ilmuwan, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia akademik dengan masyarakat luas. Penulis dari Pamungkas tahun 2024. Ragam bahasa Indonesia harus dipahami dari berbagai perspektif, baik sosial, budaya, maupun akademik. Ragam ilmiah dipandang sebagai bentuk bahasa yang paling ketat karena menuntut konsistensi dalam pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan istilah teknis. Ragam ini berbeda dengan ragam santai atau jurnalistik yang lebih fleksibel. Dalam konteks ilmiah, bahasa harus bebas dari ambiguitas dan subjektivitas sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara universal. Dalam buku Ajar Bahasa Indonesia Rosida 2024 menjelaskan bahwa ragam ilmiah memiliki ciri khas berupa kelugasan, kejelasan, formalitas, objektivitas, konsistensi, serta kepadatan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya atau kami, kalimat yang berbelit-belit, serta ketidakkonsistenan dalam ejaan dan tanda baca. Oleh karena itu, penulis ilmiah dituntut untuk menyusun kalimat pasif yang lebih netral. Misalnya dari uraian tadi dapat disimpulkan dibandingkan dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan, seperti itu. Menurut Rosida tahun 2024 menekankan bahwa ragam ilmiah harus menghindari bahasa yang emosional atau subjektif. Kata-kata seperti alangkah, kiranya, atau pasti dianggap tidak sesuai karena menimbulkan bias. Ragam ilmiah menuntut penggunaan istilah teknis yang relevan dengan bidang ilmu tertentu, misalnya istilah debitur, kreditur, atau moneter. Dalam bidang keuangan, hal ini menunjukkan bahwa ragam ilmiah tidak hanya soal gaya bahasa tetapi juga soal ketepatan terminologi. Dalam Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah Ahyar tahun 2025 menekankan pentingnya struktur paragraf yang runtut dalam penulisan ilmiah. Paragraf harus memiliki kalimat utama, kalimat penjelas, dan kesimpulan yang jelas. Bahasa ilmiah juga harus ringkas dan padat tanpa pemborosan kata. Konsistensi dalam penggunaan istilah, ejaan, dan tanda baca menjadi syarat mutlak agar tulisan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, ragam ilmiah bukan sekedar gaya bahasa, melainkan sebuah sistem komunikasi yang terikat pada aturan akademik. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan media pengantarnya dan berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan media pengantarnya, ragam bahasa dapat dibedakan lagi atas dua macam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis.
Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa dapat dibagi lagi atas 3 macam, yaitu ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal. Ragam ilmiah berfungsi sebagai sarana komunikasi antar ilmuwan sekaligus media penyebaran pengetahuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bahasa ilmiah harus mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, menggunakan diksi yang sesuai, serta menghindari pengungkapan yang bermakna kias. Ragam ini menuntut penulis untuk berpikir sistematis dan menyajikan gagasan secara objektif sehingga karya ilmiah dapat menjadi rujukan yang valid. Penggunaan istilah teknis pada ragam bahasa ilmiah digunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis itu digunakan dalam keilmuan tertentu. Sesuai dengan penggunaan itu, bahasa ilmiah dilengkapi oleh peristilahan teknis dan wacana tertentu dilengkapi dengan istilah-istilah teknis sesuai dengan bidang ilmu yang diungkapkan. Dalam bidang keuangan, misalnya dijumpai istilah-istilah debitur, kreditur, suku bunga, moneter, dan lain-lainnya. Itu tadi yang saya ambil tentang ragam bahasa Indonesia dari buku Pamungkas, Rosida, dan Ahnyar tahun 2024.